Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Muhammad Nazar and you may simply call me Nazar. My major is Syariah Economy at Parahikmah Institute of Indonesia. Well, pada video kali ini saya akan membahas mengenai sebuah jurnal yang berjudul Paradigma Filsafat Ekonomi Syariah sebagai suatu solusi kehidupan manusia, yang merupakan karya dari Muhammad Ghazali bersama rekannya Trias Titisari. Baik, di sini saya akan membahas mengenai 4 hal, yakni yang pertama yaitu ekonomi dalam Islam, kedua perkembangan ekonomi dalam Islam, ketiga perbedaan dasar ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, dan keempat paradigma filsafat ekonomi Islam sebagai solusi kehidupan sosial. Yang pembahasan pertama yaitu ekonomi dalam Islam. Ekonomi Islam sendiri ini telah muncul bersamaan dengan kehadiran Islam itu sendiri. Pada umumnya, pakar ekonomi yang menafsirkan pengertian dari ekonomi Islam itu sendiri diantaranya mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan sumber daya demi mencapai falah berdasarkan pada prinsip dan nilai Al-Quran dan Sunnah. Terdapat pula pengertian dari ekonomi Islam menurut Umar Chapra yang mengatakan bahwa ekonomi Islam ini merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan makroekonomi. Pembahasan kedua yaitu perkembangan ekonomi Islam. Pada perkembangan ekonomi Islam ini tidak serta-merta tumbuh berkembang secara pesat, tetapi melalui berbagai tahapan sejak awal hingga saat ini. Perkembangan ekonomi Islam dapat dilihat dari sejumlah negara muslim yang secara jujur tengah mempertimbangkan reformasi sistem perbankan dan keuangan mereka sesuai dengan ajaran Islam. Terdapat pula beberapa periodisasi dalam perkembangan ekonomi Islam. Yang pertama yakni pada periode klasik yang dimulai sejak misi kenabian Nabi Muhammad SAW hingga pada tahun 1500 Masehi. Periode selanjutnya yakni stagnasi dan transisi yang dimulai pada tahun 1500 Masehi hingga pada tahun 1950 Masehi. Selanjutnya yakni pada periode Resurgensi dimulai pada tahun 1950 Masehi hingga pada saat ini. Selanjutnya yakni perbedaan dasar ekonomi Islam dan konvensional. Pada perbedaan dasar ekonomi Islam dan konvensional ini dapat kita lihat dari beberapa sisi, yaitu berdasarkan sumber, tujuan kehidupan, dan konsep harta sebagai wasiat. Yang pertama yakni sumber. Ekonomi Islam sumbernya berasaskan sumber yang mutlak, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kedua yaitu berdasarkan tujuan kehidupan, yang dimana ekonomi Islam ini membawa kepada konsep kebahagiaan, sedangkan ekonomi konvensional hanya mempertimbangkan kepuasan di dunia saja. Dalam konteks kehidupan dunia ini, kebahagiaan mencakup 3 hal, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Yang ketiga yakni harta sebagai wasilah. Dalam ekonomi Islam, konsep hak milik pribadi bersifat unik dalam arti bahwa pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya yaitu paradigma falsafah ekonomi Islam sebagai solusi kehidupan nasional. Nah, Islam sendiri merupakan agama yang bersifat paripurna dan universal, serta merupakan agama yang lengkap dalam memberikan tuntutan dan panduan bagi kehidupan umat. Hal tersebut terlihat pada peran positif yang dibawa oleh Islam di masa kejayaan pemerintahan Islam.
Dalam hal ini terdapat pula beberapa hal yang menjadi nilai dasar pembeda antara ekonomi Islam dengan yang lainnya, yaitu yang pertama keadilan, yang secara terminologi keadilan dalam Al-Quran disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain adil, qist, mizan, his, dan qast, yang dari hal tersebut secara umum dapat didefinisikan bahwa keadilan merupakan suatu keadaan yang mengandung kesamaan perlakuan dan penolakan terhadap segala bentuk ketidakadilan serta keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua yaitu takaful. Takaful sendiri mengandung makna konsep saling membantu sesama masyarakat yang tertimpa musibah atau tergolong kelompok sosial yang tidak mampu. Dan poin yang ketiga yaitu khilafah, di mana pada khilafah ini mengandung makna yakni sebuah tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan benar, mewujudkan kemaslahatan publik ataupun tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu. Baiklah, berdasarkan apa yang telah saya baca pada jurnal ini, maka saya menyimpulkan bahwa keberadaan ekonomi Islam mulai meningkat. Hal tersebut tidak hanya diakui oleh internal umat Islam, tetapi juga oleh kalangan non-Muslim. Ekonomi syariah mengacu kepada sumber utama yakni Al-Quran dan Sunnah. Sistemnya tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan atau keuntungan dunia semata, tetapi juga untuk kebahagiaan di dunia akhirat. Oleh karena itu, ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan nilai agama, dikarenakan perannya sebagai perangkat yang mampu mengantarkan pada konsep muamalah. Baiklah, saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.